Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita lanjut materi pembahasan kita, beberapa soal mengenai soal-soal di PKN STAN ya, yang paling tidak sebagai bahan untuk kita ke depan, walaupun kita masih kelas 11 ya. Jadi saya sajikan dalam bentuk PowerPoint ya. Oke. Ini soalnya ya. Soal yang pertama, jika X pangkat 2, Y pangkat 3, diperhatikan soalnya ya. Jika X pangkat 2, Y pangkat 3, tambah 2 sama dengan 130, ya. Dan 1/2 X sama dengan 4 per Y. Kemudian ada yang ketiga, yaitu persamaan ketiga ya. Z pangkat 3 dikurang 1, dibagi 2, dikurangi 26,5, sama dengan min Z per 3, B pangkat 3 per 2. Nah, pertanyaannya X tambah Y tambah Z. Ya. Ketiga persamaan ini berkaitan antara satu dengan yang lain. Ya. Ini sendiri berkaitan dengan ini, ya. Ini tunggal. Z-nya tunggal, ya. Nah, nanti dipakai di sini nantinya. Nah, opsinya A, 89 seterusnya ya. Nah, lanjut di pembahasan. Nah, kita mulai dari yang paling pertama, yang di tengah. Ya. Karena itu mungkin lebih sederhana, ya. 1/2 X sama dengan 4 per Y. Kan 1/2 X itu adalah X per 2 kan? Sama dengan 4Y. Ini dikali silang. Ya, yang di bawah, yang di atas ya dikali, ini dikali. Berarti X-nya sama dengan 8 ya. Karena 2 kali 4, 8. Tentunya ini nanti ada hubungannya dengan yang persamaan 1. Nah, coba kita lihat persamaan satunya. X pangkat 2 yang pangkat 3 tambah 2 sama dengan 130. Kalau disederhanakan, ya ini duanya ke kanan ya, jadi negatif. 130 dikurang 2 ya. Berarti 128. Nah, sementara X pangkat 2 Y pangkat 3, ini kan ada pangkat 2-nya di sini juga. Jadi bisa menjadi XY kali XY kali Y. Atau kalau dipisah-pisah X kali X, Y, Y, Y. Ya kan? Nah, kemudian disatukan XY, XY, Y, tunggal. Nah, ini XY nanti kita gunakan yang di sini. Berarti 8. 8 kali 8 kali Y. Berarti dapat 64 Y. Ya? Kan 8 kali 8, 64 ya. Berarti Y-nya itu adalah 18 bagi 64. Berarti Y-nya sama dengan 2. Kalau Y-nya sama dengan 2, berarti pasti X-nya sama dengan 4. Ya kan? Pasti X-nya sama dengan 4. Iya toh? Kan nyata itu. X-nya sama dengan 4. Kalau X-nya sama, Y-nya sama dengan 2, berarti X-nya pasti sama dengan 4. Jelas? Jelas ya? Selanjutnya, untuk persamaan yang ketiga, yaitu Z pangkat 3 dikurang 1 per 2. Nah, ini untuk menyederhanakan yang begini, itu kita lihat supaya mudah, ini kita kali 2 yang di sini. Supaya kita samakan penyebutnya. 26,5 kali 2 itu sama dengan 53. Ya, penyebutnya 2. Berarti penyebutnya bisa kita hilangkan di kanan dan di kiri. Tentu persamaannya menjadi Z pangkat 3 dikurang 1 dikurang 53 sama dengan Z pangkat 3. Nah, 1 dikurang 53 kami 54. Nah, ya. Kemudian ini Z pangkat 3-nya dibawa ke depan. Ya, berarti 2 Z pangkat 3 kan 1, ini 1, ini 1, berarti 2 kan? Z pangkat 2 Z pangkat 3 sama dengan 54. Ya. Ini bisa dibawa ke kanan menjadi 54, bisa juga sama-sama dibagi 2. Ya kan? Berarti Z pangkat 3 sama dengan 27. Nah, kalau Z pangkat 3 sama dengan 27, ya berapa pangkat 3 sama dengan 27? Ya, satu angka yang sama dengan itu adalah 3. Berarti X-nya tadi adalah 4, Y-nya adalah 2, Z-nya adalah 3. Kalau begitu, jumlahnya adalah 4 tambah 2 tambah 3 sama dengan 9. Saya pikir cukup jelas ya. Untuk yang nomor 1 ini. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Halo? Halo kelas? Jelas ya? Jelas. Ini aljabar saja ini permainan angka. Ya. Jelas ya? Mungkin agak tegang tadi di sininya, yang di bagian di sini. Karena ini ramai. Ya. Tadi clue-nya adalah kita perduakan ini. Atau kita ubah menjadi pecahan biasa. Yang per 2. Setelah sama semua penyebutnya 2, maka 2-nya bisa dihapus. Ya. Oke. Kita lanjut yang nomor 2 ya.
Yang nomor berikutnya. Oke, jadi jawabannya 9 ya. Oke. Ada persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan. Ini ada persamaan kuadratnya. X pangkat 2 dikurang 3X tambah 7 sama dengan 0. Maka nilai dari X1 berpangkat 2 tambah X2 berpangkat 2 tambah 3X1 X2. Nah, ini kan kalau kita tahu X1 X2-nya kan gampang, tapi ini kan tidak mudah kan? Ya. Oke. Maka kita kembali kepada ingatan kita persamaan kuadrat. Ya. Ini ada A-nya, ini ada B-nya, ini ada C-nya. Yang mana X1 tambah X2 adalah min B per A, X1 dikali X2 adalah C per A. Oke. Sehingga X1 tambah X2 adalah min B per A. Min B ini. B-nya itu adalah minus 3. Berarti negatif dari minus 3 adalah 3. A-nya adalah 1. Berarti 3 per 1. Oke, sama dengan 3. Kemudian X1 dikali X2. C per A. 7 per 1. Berarti 7. Nah, sekarang kita masuk di pertanyaannya. Yaitu X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 tambah 3 X1 X2. Nah, sekarang. Apa yang perlu diingat? Kenapa bisa begini? Nah, ini. Bahwa X1 tambah X2 berpangkat 2 adalah X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 ditambah 2 X1 X2. Itu yang sama dengan itu. Ya kan? Sehingga saya ubah ini untuk dapatkan yang di atas tanpa mengubah nilai yang di atas. Ya, lihat. Oke, kenapa mesti dikurangkan? Supaya ini tidak ada nilainya kan ya? Supaya nilainya 0. Makanya dikurang. Ya. Selanjutnya minus 2 dikurang 3 kan ini sama ini. Berarti tinggal X1 tambah X2. X1 dikali X2 tinggal 1 X1 X2-nya. Nah, ini X1 tambah X2 berpangkat 2, X1 tambah X2-nya diganti oleh 3. Oke. Berarti 3 pangkat 2 ditambah X1 kali X2 yaitu 7. 3 pangkat 2 adalah 9. X1 dikali X2 adalah 7 sehingga 9 tambah 7 adalah 16. Oke. Ya agak sulitnya di sini, yang ini perubahan ini. Tapi kita ingat yang ininya. Oke. Kita ingat yang ini. Oke, jelas ya? Itu ya. Nah, hari ini saya akan berikan banyak ada sekitar 7 ragam soal yang sering masuk di soal di PKN STAN ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 16. Ya. Lanjut. Nomor 3. Nah, ini adalah soal-soal yang tidak pernah alfa di soal STAN dengan PKN. Ya. Ini program kedinasan ya. Yaitu barisan dan deret. Ya, barisan dan deret. Ini ada minus 5, ada 1, ada 7, ada 13, sampai terakhir 217. Ya. Nah, kita mau teliti apakah ini bedanya sama. Ya, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, berarti ada 6. 1 ke 7 juga ada 6, berarti bedanya sama. Berarti dia masuk barisan aritmetika. Pertanyaan ini maksudnya adalah berapa jumlah keseluruhan ini? Ya, tentu kan kita bingung kalau kita mau jumlah semua itu enggak tahu yang di sini. Berapa kan? Nah, tentu kita gunakan rumus barisan dan deret. Ya, ini optionnya. Rumus jumlah barisan dan deret adalah Sn n per 2 dikali baris suku pertama ditambah suku terakhir. Ini suku terakhir sudah ada. Suku terakhir sudah ada. Suku pertama juga sudah ada. Tapi pertanyaannya berapa jumlah keseluruhan ini barisannya yang kita tidak tahu. Berarti kita nanti pakai persamaan UN. UN untuk dapatkan N-nya. Oke. UN itu adalah kita ambil yang terakhir. UN adalah A ditambah N dikurang 1 kali B. Oke. Berarti ini 217 UN-nya, suku terakhir ya UN. Kemudian A-nya adalah minus 5. N dikurang 1 itu rumus ya, N kurang 1. Bedanya adalah 6. Tadi kan kita sudah tahu. 7 kurang 1. Itu 6. Nah, kemudian kita distribusikan. Minus 5, 6N dikurang 6. Berarti min 11 tambah 6N.
Nah, ini min 11-nya dibawa ke kiri, berarti positif. Berarti 217 tambah 11 sama dengan 6N. Berarti 228 adalah 6N. N-nya adalah 228 dibagi 6. Berarti banyaknya ini adalah 38. Banyaknya ini suku, ada 38 bilangan. Nah, kalau dijumlahi kita gunakan rumus ini. S38, 38 bagi 2, A-nya adalah minus 5, UN-nya adalah 207. Nah, 38 per 2 adalah 19. Ya kan? Minus 5 kalau ditambah ini adalah 212. Kalau dikali 19 dengan 212 hasilnya adalah 4028. Nah, saya pikir untuk aritmetikanya tidak terlalu susah. Cuma bagaimana analognya menghubungkan antara yang diketahui, ya kan? Dan apa yang dipahami, apa yang kita punya di dalam ingatan kita begitu. Ya. Materi ini ada di kelas 1, ya. Kelas 1 SMA, kelas 10 lah, ya. Oke, lanjut. Ada juga di kelas 11 ya. Lanjut di selanjutnya yang nomor berapa ya? Nomor 3 ya. Nah, ini ada soal tentang kepandaian melihat kondisi. Ya, tidak mungkin kita akan gunakan pakai kalkulator sementara ujian, iya kan? Ya, 56 kali 56 dikurang 47 kali 47. Ya. Oke. Jelas ya? Nah, sekarang kita ingat bahwa A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 adalah A tambah B dikali A kurang B. Ya. Nih. Ini kan sama-sama ada 56. Ini. 56 pangkat 2 ini kan ini 47 pangkat 2. Berarti bisa diubah menjadi 56 tambah 47. Ya. Kita gunakan A pangkat 2 kurang B pangkat 2, yaitu A tambah B dikali A kurang B. Oke. Yang di bawah ini sama-sama mana nih? Sama-sama ada 47. Ya. Oke, ini ya. 56 kali 47. Ini bisa jadi 0 ini kalau begini. Ada yang kelebihan di sini nih ya. 47 ini ada 50. Oh ya, di sini harusnya di sini 56 dikurang 47. Ini ada kesalahan ketik ini ya. Oke. Tinggal ya, kita nanti hapus yang ini. Oke. Karena ada apa nih? Ada kesamaan nanti di atas dipindah dengan penyebut ya. Ini nanti ada koreksiannya ini. Nanti saya kirimkan koreksiannya yang ini ya. Oke. Nah, jawabannya adalah 103. Ada koreksiannya ini ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Yang jelas inti dari soal yang di sini adalah A dikurang B dikali A tambah B untuk A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini. Soal ini sederhana. Soal ini sederhana. Kira-kira ada Asisa kah, Novika atau yang baru bergabung, ide untuk menyelesaikan ini seperti apa? Kalau Novi, idenya apa, Novi? Asisa? Halo? Nah, ini yang kita pahami yang di sini adalah bentuk akar. Bentuk akar itu kalau dia bentuk perkalian bisa dipisah-pisah akarnya dengan bentuk akar yang sama, ya. Dengan bentuk akar yang sama. Oke. Ini 4 akar 4 dari 4 pangkat 2, akar 4 dari 2 pangkat 4, akar 4 dari 1296. Nah, itu ya. Nih. Bisa juga pangkat 1/4 di luar, itu kan sama. Ya. Berarti 2 pangkat 4 itu 4 pangkat 2 senilai dengan 2 pangkat 4 ya. Sama-sama 16.
ya. 2/4. Nah, ini kalau dikali masuki ya. 4 kali 1/4 itu adalah 2 pangkat. Ini 4 kali 1/4 kan 1. Ini 4 kali 1/4 juga 1. 6/4 kali 1/4 yang ini pangkatnya juga 1. Berarti 2 kali 2 kali 6. 2 kali 2 kali 6 itu adalah 24. Ya. Oke. Jelas ya? Ini hanya dibagi-bagi saja akarnya ya. Karena apa dasarnya adalah akar ABC itu adalah sama dengan akar A kali akar B kali akar C. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaannya sekarang. Berapa nilainya ini? 1 dikali 2 kali 3. Tambah 2 kali 3 kali 4. Ditambah 3 kali 4 kali 5. Tambah ini ya. Ini dan seterusnya tambah 8, 9, 10. Nah, terakhir ini adalah 8. Ini kalau perkalian 3 bilangan berurutan. Itu ada kesamaannya. Ada persamaannya. N. Ya. Ini ada kesamaannya. N dikali N tambah 1 dikali N tambah 2 dikali N tambah 3 per 4. Kalau ada 3 bilangan yang penjumlahannya ya 3 bilangan yang saling berurutan. Kita ingat saja N kali 1, N tambah 1, N tambah 2, N tambah 3 bagi 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Nah sekarang bagian yang terakhir ini adalah angka 8. Angka 8. Berarti ini 8. 8 tambah 1. 8 tambah 2. Tambah 8 tambah 3. Per 4. Berarti 8. 9. 10. 11. Atau kita melihat bilangan yang terakhir. 8, 9, 10. Apa setelahnya 10? 11. Ya. Setelahnya 10 itu 11. Begitu ya caranya ya. Kalau melihat kayak begini. Dilihat yang paling terakhir, baru 8, 9, 10 kali 11 bagi 4. Oke. Dapat 1980. Ya. Jawabannya adalah E ya. Oke. Itu tekniknya. Jadi kalau ada 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 3, 4, 5 ya dan seterusnya. Terus dia bilangan terakhirnya anggaplah 11, 12, 13. Berapa jumlahnya semua? Berarti 11 kali 12 kali 13 kali 14 bagi 4. Selalu langsung ditambah satu angka di setelahnya baru dibagi 4. Itu khusus untuk berlaku untuk perkalian 3 bilangan berurutan ya. Nah, ini insya Allah diingat terus gini ya. Oke, lanjut ya. Sekarang ini untuk edisi kali ini soal saya yang terakhir. Sambil kita sebentar ngobrol ke 7 soal yang saya berikan. Ini bukan lagi bilangan tapi huruf ya. Kita masih ingat di alfabet tuh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J kan dan seterusnya ya sampai Z. Ya kan? Ini mirip juga dengan deret. A, C, F, H, K, M, P. Apakah ini? Nah, kan begitu. Apakah ini? Bagaimana tekniknya? A ke C ada B di antaranya ada B di antaranya. Ya kan? Ada B di antaranya. Berarti A ke C ada dua langkah. Ya. C ke F. D, E, F. Berarti 3 langkah. F ke H, G, H. Berarti 2 langkah. H ke K, I, J, K. Berarti 3. Berarti ini 2, ini 3. Ini 2, ini 3. Ini 2, ini 3. Berarti ini 2. Gitu. Berarti P, Q, R. Jawabannya adalah R. Oke. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Halo. Halo adik-adik.
Nggak menonton ya kita? Halo, ada yang mau berkomentar? Halo, Kak. Nah. Oh, Nena dengan Nerpa sama adik bersama ya? Tidak apa-apa ya. Hai. Bagaimana dengan soal ini? Ini enggak susah ya ini soalnya? Untuk yang soal yang ini. Ya, mudah tahu, mudah mencernanya ini kan, yang ini. Ini bukan, ini barisan tapi bukan angka, tapi dia huruf. A, C, ini anunya. Ini pembahasannya. Ya. A ke C, berarti B, C, berarti ada 2. C ke F, ada 3. D, E, F. Kemudian F ke H. F ke H ya. Oke. Ini di soal Pekanistan ini ya. Yang ini sebenarnya harus makanan mentah ini, enggak boleh lagi salah-salahnya beginian. Enggak boleh. Banyak soal kayak gini. Ya. Cuma ketelitian kita dalam mengeksekusi kondisi. Oke, jelas ya? Oke, saya pikir untuk soal yang ini tidak ada masalah. Mungkin tadi yang sebelum-sebelumnya ada ya mungkin yang mau ditanyakan ya. Kalau ini soal yang ini tidak terlalu susah juga. Ini adalah modelnya yang kita harus pahami adalah untuk mengeksekusi adalah yang harus kita ingat adalah bentuk akar. Bahwa akar A kali akar B kali akar ABC bisa menjadi akar A kali akar B kali akar C. Bisa juga pangkatnya dikeluarkan. Ini kan pangkat 1/4 ya. Sementara terus 2 pangkat 4 dengan 4 pangkat 2 dengan 2 pangkat 4 itu sama ya. Oke, ini 1296 itu ya 6 pangkat 4 sebenarnya. Oke. Ya, saya pikir enggak terlalu susah itu ya. Kemudian ini agak rancu ya. Ya tadi ya. Ini agak rancu ya. Insya Allah nanti kita bahas ini lebih jauh. Karena ini agak rancu. Mungkin di pembahasan selanjutnya kita akan membahasnya lebih jauh tentang yang ini. Kemudian ini juga tidak terlalu susah ya, tidak terlalu susah. Ini barisan aritmetika. Ini kelas 11 matematika wajib ada materi ini ya. Oke, ini barisan aritmetika ya. Nah, saya review kembali ke yang ke depan, kan ada yang terlambat ya. Nah, kemudian ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Ini materi kelas 11, kelas 10 ya. Oke. Nah, yang agak rumitnya yang di sini. Untuk langkah ke sininya ya. Oke. Nah, tadi yang soal nomor 1 ini sebenarnya adalah persamaan persamaan linear gitu ya. Ketelitiannya kita ya. Oke, saya pikir ada sekalian untuk pertemuan kali ini. Kita jadwalnya hari. Halo. Ada sekalian pertemuannya hari apa? Rabu Jumat, Kak. Senin, Rabu Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Oke ya, kita ke depannya kita on time ya. Sambil kita menunggu jadwal liburnya ya. Oke, kita pakai jam segini ya, jam 4 sore sampai jam 5 sore lah. Karena kita kan Ramadan toh. Apalagi kita mau bantu orang tua di rumah. Oke. Terima kasih adik-adik semua ya. Semoga kita bisa bertemu selanjutnya di materi yang lebih bagus ya. Saya akhiri meetingnya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.